Baik, salam. Salam, salam. Puji nama Tuhan, ini masih bulan-bulan baru ya, tahun baru maksudnya masih semangat, doanya juga masih segar. Ikut doalah, semoga berkat Tuhan. Baik, saat ini kita akan mulai ibadah kita. Sebelum saya mulai sebelum pujian, saya berikan satu pujian bagi saudara-saudara. Satu dulu dimulai. Satu selesai. Kita menyanyikan lagu yang mengatakan musim akan selalu berganti. Haleluya. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyerahkanku dan peliharaku seumur hidup. Kita mulai dari awal. Musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, takkan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyerahkanku dan peliharaku seumur hidup.
yang menyerahkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya, terima kasih Tuhan bagimu. Haleluya, kami puji namamu, kami sembah, Kau yang kami puji. Haleluya. Kau melihat ajaib kasih Tuhan, ajaib bagiku. Kami memuji-Mu Tuhan, kami bersyukur, kami menyembah-Mu. Sana bagi Raja, bagi Allah kita, jemalah Dia. Haleluya. 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 Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyerahkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia menyerahkanku dan peliharaku seumur hidupku. Saya minta kepada Bang Benyamin pimpin doa untuk ucapan syukur. Maaf Bang, kurang saya Bang. Ya maaf. Ya mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, pada sore menjelang malam hari ini Tuhan, kembali kami mau bersekutu di hadapan-Mu Tuhan, walaupun lewat online Tuhan, 1-2 orang kami Tuhan berkumpul di hadapan-Mu Tuhan. Sungguh malaikat-Mu di surga Tuhan menyambut kami dengan sorak-sorai ya, dan terutama untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Bapa di dalam surga, selama proses berlangsungnya ibadah kami lewat online ini Tuhan, kiranya Engkau berkati kami semuanya Bapa, mulai dari pelayan, firman Tuhan yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, dan juga worship leader, pendoa, dan semua kami yang mengambil bagian di dalamnya ya Tuhan, dan juga semua teman-teman kami yang gabung di dalam Zoom ini Tuhan, Engkau berkati kami semuanya Tuhan. Apapun alat elektronik yang kami pakai ya Tuhan, kiranya Engkau memperlancar juga jaringannya Bapak. Bapak dalam surga, kami mau berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang belum sempat hadir ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau mengetuk pintu hati mereka Tuhan, agar mereka rindu Tuhan. Biarlah satu hari ini Tuhan sangat berharga bagi kami semuanya Tuhan, dibanding dengan 1000 hari kami di tempat lain Bapak. Bapak,
Kiranya Engkau hadir dalam persekutuan ini Tuhan, dan berkati kami semuanya. Dan biarlah ibadah ini Tuhan, kiranya boleh terjadi atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus sebagai Allah dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Selanjutnya kita akan bersorak-sorai nama Tuhan dengan puji mengatakan suka sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalam. Aku sukacitamu melimpah dalam. Ku menari dan bersuka, pujimu setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam gerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitaku, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mari kita mengawal dari awal sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalam. Aku sungai sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam gerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan juga untuk membuatku penuh, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Oke, kita mau memuji Tuhan lagi dengan pujian yang mengatakan segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Siap. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Haleluya. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya.
soralah, haleluya, soralah, haleluya, 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 haleluya. Oke, berikan tepuk-tepuk kemuliaan saat ini kita akan masuk dalam pengenalan Tuhan yang disampaikan oleh Pemuli. Mari kita siapkan hati kita dengan pujian mengatakan firman jadi manusia. Haleluya. Firman jadi manusia, amin. Dia di antara kita, ada hidup terang bagi manusia, engkau datang bagi kepunyaan. Firman jadi manusia, dia di antara kita, ada hidup terang bagi manusia, engkau datang bagi kemuliaan-Mu, Yesus. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Firman jadi manusia, firman jadi manusia, diam di antara kita, ada hidup terang bagi manusia, engkau datang bagi kemuliaan-Mu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Ya, mari kita berdoa. Benar ya Tuhan, kami akui Engkau satu-satunya juru selamat kami yang menebus kami dari dosa. Biarlah setiap pujian, penyembahan kami, biarlah boleh menyenangkan hati Bapa. Pada malam hari ini Bapa, kami sudah selesai memuji menyembah Engkau dalam roda kebenaran. Saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan.
apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Dan hamba-Mu yang menyampaikan, Tuhan berkati, urapi, biar firman Tuhan yang sampaikan semuanya benar-benar hikmat daripada Tuhan. Kuasai hati pikiran kami, biarlah sepanjang dalam menyampaikan firman Tuhan ini, biarlah fokus kami hanya kepada suara Tuhan saja. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan bersyukur kami sampai firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Shalom. Selamat malam. Selamat tahun baru. Masih suasana tahun baru di Nias. Masih suasana tahun baru di Medan. Dari manapun kita berada, masih suasana tahun baru. Dan puji Tuhan, kita malam ini mulai ibadah NIG, di mana bulan Desember kemarin kita stopkan karena berbagai halangan dan kesibukan dan juga kegiatan teman-teman yang diikuti oleh yaitu di Natal masing-masing setiap gereja. Dan malam ini kita awali ibadah NIG lagi di bulan Januari ini dan juga diawali komsel-komsel NIG. Dan terima kasih buat Bang Gusman Bulele yang sudah pimpin kita dalam pujian penyembahan pada malam hari ini. Dan terima kasih teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Baik teman-teman semua, mari kita buka Alkitab kita. Ya. Mari kita buka Alkitab kita dari Kitab Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai ke 7. Sekali lagi, Kitab Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Ya, amin. Saya akan baca buat kita ya. Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7 kepada jemaat di Efesus. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu, dan aku akan mengambil kekidianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Haleluya, amin. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupan kita sehari-hari. Salam. Salam. Yahobu. Yahobu. Ya. Pembacaan kita pada malam hari ini kita ambil dari kitab Wahyu. Ya. Kitab Wahyu, dan kita belajar yang terjadi di jemaat di Efesus. Teman-teman semua, apa yang Tuhan beritahu kepada jemaat Efesus tentang hidup mereka? Tema kita pada malam hari ini dulu saya kasih tahu bahwa Tuhan tahu hidupmu. Seperti ada di poster ibadah kita, Tuhan tahu hidupku dan hidup teman-teman semua. Apa yang Tuhan beritahu kepada jemaat Efesus tentang hidup mereka?
Yang pertama kita belajar adalah Tuhan tahu perbuatan mereka. Dikatakan di ayat 2, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Teman-teman semua, Rasul Yohanes murid Yesus, dia ditangkap sempat juga mau digoreng. Ya. Sempat juga mau digoreng, kemudian daripada Yohanes ini mati sia-sia, dia dibuang ke Pulau Patmos. Ada yang tahu siapa yang penulis kitab Wahyu? Yohanes, Rasul Ya, Yohanes. Yohanes. Ya. Rasul Yohanes dengan urapan Roh Kudus, pesan Tuhan Yesus ini sampai kepada jemaat di Efesus melalui Rasul Yohanes yang dari Pulau Patmos. Rasul Yohanes memberikan surat kepada malaikat yang ada di Efesus. Di sini malaikat yang di Efesus ini bukan seperti yang kita pikirkan, yang kita bayangkan. Tapi Efesus di sini, malaikat di sini adalah utusan-utusan atau pemimpin yang ada di Efesus. Ada yang tahu siapa yang merintis di jemaat Efesus? Ada yang tahu siapa yang merintis jemaat di Efesus? Nah, yang merintis jemaat di Efesus adalah yang kita kenal sekali, yaitu Rasul Paulus. Dan dibantu oleh timnya, yaitu Priscilla, Aquila, Apolos, kemudian diteruskan oleh muridnya yang namanya yang kita kenal adalah Timotius dan Rasul Yohanes. Jadi, Rasul Yohanes, murid Tuhan Yesus, tahu persis bagaimana kehidupan gereja yang ada di Efesus. Ada 7 jemaat yang ada di Asia Kecil. Asia Kecil itu sekarang yang namanya adalah Turki. Ya, mungkin nanti teman-teman ke Turki ya. Amin. Nah, Turki sekarang itu yang dominan adalah agama Muslim. Jadi pada zaman itu di Asia Kecil itu Turki ada 7 jemaat. Kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3 nanti kita baca. Ada 7 jemaat di Asia Kecil, salah satunya adalah Efesus. Kita belajar lagi dari Efesus. Kegerakan Tuhan pada waktu itu sangat-sangat luar biasa. Gereja di Efesus itu sangat-sangat luar biasa kalau kita baca di ayat pertama, kedua, dan ketiga nantinya. Gereja Efesus adalah sangat luar biasa. Perkembangan jemaatnya luar biasa. Tapi kita harus tahu bahwa saat ini yang ada di Efesus hanya 3 orang Kristen. Atau Teluniha. Hancur gereja di sana. Tutup gereja di sana. Tinggal puing-puingnya. Gereja yang begitu berjaya dulunya. Begitu hebat, begitu luar biasa. Dirintis oleh tokoh-tokoh yang hebat. Yaitu Paulus, Priscilla, Aquila, Apolos, Timotius, dan Rasul Yohanes. Begitu luar biasanya para pelayan-pelayan di sana. Tetapi ternyata mereka mengalami kemerosotan. Itu rohani, kemudaran rohani. Apa yang pertama kita belajar dari jemaat Efesus ini? Yang pertama adalah Tuhan tahu perbuatan mereka. Dikatakan di ayat 2 bahwa mereka itu adalah gereja yang bekerja keras. Mereka adalah gereja yang sangat bertekun. Mereka adalah gereja yang sangat menjaga doktrin pengajaran yang paling benar menurut mereka. Jadi jemaat Efesus itu jemaat yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Kerja keras melayani Tuhan. Mereka sangat giat melayani Tuhan. Dan mereka sangat-sangat luar biasa. Makanya dikatakan Tuhan Yesus, aku tahu perbuatanmu. Mereka itu tidak gampang hidup di zaman itu, saudara. Karena kenapa? Karena di Efesus itu adalah kota bisnis. Ada pelabuhan, banyak usaha. Dan perdagangan pada saat itu. Dan di Efesus, kita harus tahu, ada 70 aliran
kepercayaan salah satunya adalah Kristen. Dan yang terbesar di situ adalah Dewi Diana. Atau bisa disebut Dewi Artemis. Bukan arti lagu Diana, Diana kekasihku, bukan ya. Yang terbesar ya di situ agama aliran yaitu Dewi Diana atau Dewi Artemis. Dewi Artemis ini saudara adalah memperbolehkan yang namanya perzinahan. Memperbolehkan yang namanya percabulan. Jadi pengajaran mereka itu bahkan di tempat ibadah itu mereka bisa berzina rame-rame. Seperti yang kita lihat adalah gereja setan yang saat ini berkembang di Jakarta dan di Manado. Sementara lagi ibadah ini, mereka bisa berbuat zina. Sementara lagi ibadah. Itu Dewi Artemis. Di tempat itu mereka ada upacara rame-rame berzina, bercabul. Dan orang Kristen pada saat itu terjepit karena yang mendominasi adalah Dewi Artemis. Yaitu dewa penyembahan patung oleh kerajaan Romawi. Sehingga orang Kristen, kalau mereka mau beli barang dari dia, mereka akan tanya, apakah kamu penyembah Dewi Artemis? Kalau dia mengatakan ya, maka barang mereka bisa dibeli oleh orang Kristen. Tapi kalau dikatakan tidak, maka tidak bisa mereka beli barang-barang yang dimiliki oleh penyembahan Dewi Artemis. Bagaimana kalau kita ada pada zaman itu? Kita dikatakan, apakah engkau menyembah Dewi Artemis? Pasti nanya heda daripada Olofodo, daripada Matedo, lebih baik. Palimur odo ya iya, ya odo usembah daa. Berenia dalu Olofoki. Ya. Tapi saya percaya di sini tidak ada begitu ya. Memang tawar dunia ini sangat indah saudara, sangat enak, luar biasa. Tetapi itu hanya sementara. Tapi begitu penderitaan yang bertubi-tubi mereka tidak menurun. Suruh semangat mereka, bahkan mereka tetap semangat beribadah. Meskipun hidup mereka pada saat itu adalah zaman Efesus sangat-sangat terjepit oleh Dewi Artemis. Tetapi mereka tetap semangat beribadah, menyala-nyala. Begitu luar biasa, bahkan tidak sembarangan orang mengajar di gereja Efesus pada saat itu. Mereka membenci rasul palsu. Tadi dikatakan adalah Nikolaus. Pengajaran palsu mereka menolak. Mereka harus seleksi siapa yang bisa berkhotbah karena mereka pegang doktrin yang kuat dan pengajaran yang sehat, yaitu jemaat yang ada di Efesus. Yang kedua kita belajar adalah Tuhan tahu motivasi mereka. Mari kita baca di ayat 4. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Wow. Tuhan mencela Tuhan mencela jemaat di Efesus, saudara. Kenapa? Karena kasih kepada Tuhan sudah hilang. Tadi kita tahu bahwa dari ayat 1, 2, 3 dikatakan mereka itu sangat sungguh-sungguh melayani Tuhan. Menyala-nyala, berapi-api, luar biasa, berjaya, orang kaya begitulah. Tetapi Tuhan mencela mereka. Karena kenapa? Karena kasih mereka kepada Tuhan hilang. Lahadoi saya. Pangmasih bahu Yesus. Jangan sampai kita begitu, saudara. Dari awal-awalnya, yang namanya pelayanan ya, banyak tantangan-rintangan. Kita lihat begitu luar biasa. Begitu lihat, wow, luar biasa. Contohnya Bang Gusman, berkhotbah, wah luar biasa. Tetapi Tuhan mencela Bang Gusman, karena kenapa? Karena kasihnya kepada Tuhan hilang.
Contohlah bangsa Tieli, pada main musik luar biasa, mengiringi musik luar biasa, bagus, piano begitu. Tapi Tuhan mencela bangsa Tieli karena kenapa? Karena kasihnya kepada Tuhan hilang. Tuhan mencela jemaat di Efesus karena mereka telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Bagaimana kita melayani, awali dengan kasih kepada Tuhan, biarlah juga sampai selesai kita akhiri dengan melayani Tuhan dengan kasih kepada Tuhan, dalam arti mati itu saya. Awalilah melayani Tuhan dengan kasih kepada Tuhan, dan akhirilah dengan kasih juga kepada Tuhan. Itulah yang terjadi di jemaat Efesus. Tuhan mencela mereka karena Tuhan tahu motivasi mereka sebenarnya. Hanya dari awalnya mereka sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Karena banyak ternyata tantangan di sana, makanya mereka meninggalkan Tuhan Yesus. Yang ketiga kita belajar adalah datang kembali kepada Tuhan. Dikatakan di ayat 5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kekidianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Berarti jemaat Efesus ini jatuh bukan hanya setengah. Firman Tuhan berkata jatuh begitu dalam. Mereka jatuh. Dengan hamatonga. Sampai dalam. Jatuh mereka ini jemaat Efesus ini. Saudara, ada yang tahu kaki dian? Apa artinya kaki dian? Kaki dian? Kehormatan. Hah? Sebuah kehormatan atau dalam pelayanan. Oke. Ada lagi? Terima kasih Pak Benyamin. Kaki dian artinya adalah hadirat Tuhan atau kehadiran Tuhan. Apa yang terjadi di Efesus Tuhan tahu. Mereka semua yang rajin itu. Mereka semuanya tekun. Tapi mereka telah jatuh sangat dalam. Karena kenapa? Karena engkau tidak kembali kasih yang semula. Atau kepada cinta yang semula. Saya minta Kak Erna untuk baca 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 3. 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 3. Ya, minta dengan hormat Kak Erna untuk baca 1 Korintus. Ya. Ya, 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 3. Ya. Begini bunyi firman Tuhan, judulnya kasih. Ya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan Ya. bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan orang yang berkumandang dan canang yang bergemeringking. Ya. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ya. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ya. Teman-teman semua, kalau saya mau bertanya, bahasa roh penting atau tidak? Tidak. Bahasa roh penting atau tidak? Bahasa roh penting atau tidak? Penting bagi orang yang mengerti. Oke. Dikatakan lagi,
Karunia bernubuat penting atau tidak? Karunia bernubuat penting atau tidak? Penting. Oke. Apalagi berbagi segala sesuatu yang ada pada kita, maksudnya penting atau tidak? Yang Penting. penting, oke. Saya mau jawab begini. Bahasa roh penting, karunia bernubuat penting, berbagi segala sesuatu yang ada pada kita penting, tapi bukan yang terpenting. Tapi yang terpenting adalah kasih. Dikatakan oleh Rasul Paulus di Jemaat Korintus, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan bahasa manusia dalam bahasa roh, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemericik. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, tapi aku tidak mempunyai kasih, dikatakan apa? Itu tidak berguna. Inilah yang terjadi di jemaat Efesus. Mereka bisa bahasa roh yang dilakukan oleh Rasul Paulus ini, tapi kasih tidak ada sama sekali bagi mereka. Apa yang terjadi? Mereka hanya mengamalkan saja. Saudara, ibadah kita pada malam hari ini tanpa kasih sia-sia. Saya ulang sekali lagi ya, karena di gereja kan ada bahasa-bahasa roh itu. Bahasa roh karena bernubuat, berbagi, itu penting, tapi bukan yang terpenting. Yang terpenting adalah kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Saya pernah dengar pernyataan begini. Bulan Desember kemarin ada salah satu pendoa dari Jakarta, dari Tasikmalaya. Mereka ini adalah tim pendoa. Ya, mereka ini adalah tim pendoa. Mereka ini suka sekali yang namanya, bahasa roh. Mereka tidak tahu kalau saya tidak sekolah teologi. Ya. Mereka mengatakan begini, Pak Moli harus bahasa roh. Harus bisa bahasa roh. Karena kenapa? Allah itu roh. Dalam hati saya bilang begini, memang Allah itu roh. Tapi Allah itu juga kasih loh. Saya tidak membantah karena saya hargai mereka dari Jakarta. Karena berperjalanan jauh. Jangan sampai nanti ada masalah. Ada saat ini saudara, gereja yang mengharuskan pendeta jemaatnya harus bahasa roh. Dan ada Jakarta salah satu kemarin, saya dengar dari Duber namanya. Di mana dia bertempat di gereja itu, kalau tidak bisa bahasa roh, tidak boleh melayani di altar, di mimbar maksudnya. Tidak boleh. Hati-hati saat ini saudara, bahasa-bahasa roh itu. Salah menggunakan. Bukan kita anti bahasa roh, ya bukan. Saya tidak anti dengan bahasa roh, silakan bahasa roh. Silakan berbuat, silakan. Tapi saya mau bilang sama saudara ya, jangan pernah anti dengan itu ya. Karena di Alkitab mengatakan demikian, ada karunia bahasa roh. Karena kenapa? Meskipun kita dipakai itu bahasa roh bernubuat, tapi yang kita lihat adalah buahnya bagaimana. Saudara, saya khotbah malam ini saudara tanpa kasih sia-sia loh. Kita khotbah sekolah teologi lah, semua sekolah teologi pada malam hari ini. Kalian berkhotbah tanpa kasih sia-sia. Serius ini. Tanpa kasih kepada Tuhan, tanpa dalam arti melakukan firman Tuhan, sia-sia. Sia-sia, betul? Betul Bang Benyamin? Yes, amin. Betul. Ya, hati-hati ya saudara, pengajaran-pengajaran yang begitu, wow, begitu, ya begitulah, karena sudah mengerti lah. Ya, bahasa roh penting, bernubuat penting, tapi itu bukan yang terpenting. Yang terpenting adalah kita punya kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama.
Itulah yang terjadi di jemaat Efesus ini. Itulah yang dimaksudkan Tuhan kepada jemaat di Efesus, bahwa mereka tidak melakukan ibadah dengan kasih kepada Allah. Saya minta dengan Bang Benyamin, Teman Banua baca Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Ya, Matius 22 ayat 37 sampai 40. Ya, silakan. Demikian bunyi firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ya. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Ya, saudara, tahukah saudara apa inti Alkitab dari kitab Kejadian sampai Wahyu? Inti dari Alkitab menurut saya ya, dari Kejadian sampai Wahyu, pasti kita punya pendapat berbeda-beda. Tapi biarlah pendapat itu tidak mengacaukan pemisahan kita. Nah, inti Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Ya, mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Itu inti Alkitab. Mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, akal budi, dan mengasihi sesama seperti mengasihi dirimu sendiri. Apa bukti kita mengasihi Allah? Yaitu mengasihi sesama kita. Maka Tuhan bilang, pendusta, pembohong, kalau orang berkata mengasihi Allah, tapi benci dengan yang sesama, itu dikatakan adalah orang pendusta. Ya, kita mengaku bahwa kita mengasihi Allah. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Tapi tiba-tiba kita membenci saudara kita, dikatakan seorang pendusta. Pembohong kalau orang berkata mengasihi Allah tapi benci dengan yang sesama, itu pendusta. Jadi kalau ada di tempat, kalau ada di Zoom ini benci dengan sesama, tapi kita di sini angkat tangan tadi, aku mengasihi dan aku mencintaimu Tuhan Yesus. Tapi benci kepada sesama, Tuhan bilang pendusta. Kalau dikatakan malaikat, jangan ada dusta di antara kita. Jangan ada dusta di antara kita. Karena bukti mengasihi Allah adalah mengasihi sesama. Ya. Nanti baca di 1 Yohanes 3 ayat 15 dikatakan. Makanya kalau saya yakin bahwa kalau di dalam hati kita ada kasih Yesus, tidak ada benci di hatimu, tidak cocok oke, beda pendapat oke, tapi benci tidak boleh ada. Dalam pasangan contohnya, laki-laki perempuan tentunya pasti beda berpendapat. Tidak cocok oke, tidak masalah, tapi jangan ada rasa benci. Dalam perdebatan maksudnya. Contohnya dalam teologi ini. Sering terjadi perdebatan. Beda pendapat. Kalau saudara, pernah saudara debat? Apa yang terjadi? Emosi. Emosi. Ya. Kalau diskusi masih mendingan. Kalau debat, haleluya. Yang terjadi apa? Emosi 1 minggu tidak bicara, Bi. Karena itu tadi. Karena beda pendapat. Atau contohnya lah, debat contohnya. Nggak apa-apa saya live malam ini, nggak apa-apa. Contohnya debat saat ini tentang baptis percik, baptis selam, mana yang lebih alkitabiah. Pasti yang satunya baptis percik, pasti yang satunya baptis selam. Apa yang terjadi? Keributan terjadi, emosi tinggi terjadi. Saya bilang bahwa sekali lagi bahwa kita pada malam hari ini, yang hadir pada malam hari ini, tidak cocok oke. Beda pendapat oke.
Beda penafsiran, oke. Beda pengertian tentang Alkitab, oke, tidak masalah. Tetapi tidak boleh ada rasa benci. Harus ada yang namanya kasih. Amin. Haleluya. Jemaat di Efesus ini rajin, saudara. Semangat kelihatannya. Tuhan tahu mereka rajin. Tuhan tahu mereka semangat, hebat, sungguh-sungguh dalam pelayanan. Tapi Tuhan katakan, aku tahu engkau melakukannya tidak dengan kasih. Tidak melakukan dengan kasih, tidak ada kasih Allah. Tidak ada kasih sesama. Makanya dikatakan, jika engkau tidak bertobat, kembali kepada kasih yang semula, maka kekidian akan kuambil daripadamu. Kehadiran Tuhan kuambil daripadamu, dan engkau akan hancur. Dan itulah yang terjadi di Efesus. Gereja itu tinggal puing-puingnya. Para pelayan Tuhan pada malam hari ini, termasuk saya. Jangan sampai kasih kita kepada Allah itu hilang. Saya tidak tahu apakah hilang atau masih tetap. Bagi yang sadar sebagai pelayan Tuhan pada malam hari ini yang hadir, yang merasakan hilang kasihnya kepada Tuhan dan sesama, firman Tuhan berkata pada malam hari ini, bertobat. Biarlah ini yang menjadi renungan bagi kita pada malam hari ini. Apakah kita melayani Tuhan dengan kasih kepada Tuhan? Apakah kita melayani Tuhan hanya pamer saja? Apakah kita melayani Tuhan mencari pujian daripada manusia? Saudara, saya mau bilang bahwa engkau melayani Tuhan, jangan mencari pujian dari manusia. Karena kenapa? Pujian dari manusia adalah sedikit sekali. Tetapi pujian daripada Tuhan adalah upah. Firman Tuhan berkata di Yohanes, dikatakan begini. Pelayanan itu suatu kehormatan yang diberikan oleh Bapa kepada kita. Dikatakan barang siapa yang mengikut aku, dimanapun aku pergi, ia akan mengikut aku. Kalau nggak salah itu. Yang penting ada nanti pelayanan adalah suatu kehormatan begitu. Dihormati Bapa. Jadi kita harus mencari pujian daripada Tuhan. Tidak apa-apa kalau kita khotbah tidak dihargai, kalau kita melayani tidak dihargai. Tidak masalah. Tidak masalah itu, tidak masalah. Yang penting Tuhan lihat hatimu. Karena kenapa? Yang Tuhan lihat adalah bukan penampilan, bukan caramu, tapi hatimu yang Tuhan lihat. Tidak apa-apa kalau kita WL itu suara kita fals. Di sini pernah ada yang WL di gereja fals suaranya. Tidak ada. Oh iya, tidak masalah. Yang penting hatimu, itulah yang Tuhan lihat. Amin. Bayangkan 3 orang Kristen sekarang yang ada di sana. Di zaman itu luar biasa powerful. Kenapa? Karena mereka diawali mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lama. Hilang kasih sehingga apa yang mereka lakukan hambar seperti garam tanpa rasa. Hampa, beku, dingin, aktif tapi sudah rutinitas. Saudara-saudara, jangan sampai kita seperti begitu. Kalau kita awali Tuhan dengan kasih, kalau kita melayani Tuhan dengan kasih, akhirlah melayani Tuhan juga dengan kasih kepada Tuhan. Saya mau bilang bahwa godaan yang paling terbanyak adalah seorang pelayan Tuhan. Betul? Ya, godaan yang terbanyak adalah seorang pelayan Tuhan. Dan Tuhan mengisikan itu terjadi. Ada godaan tersebut. Bagaimana kita menjaga kekudusan. Bagaimana kita menjaga kesucian. Tapi kalau kita sudah tidak menjaga kekudusan, kesucian dari godaan-godaan tersebut tadi, hancur itu. Kita adalah orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Para perempuan, jika engkau berpacaran, jagalah kekudusan.
Laki-laki, jika engkau berpacaran pada malam hari, jagalah kekudusan. Perempuan, kalau laki-laki meminta sesuatu, JATAH itu, jauh itu laki-laki. Itu bukan daripada Tuhan, itu dari setan. Nah, mungkin Anda berkata, kamu lihat bagaimana sih kita tahu kalau pasangan itu dari Tuhan? Salah satunya adalah dia menjaga kekudusan. Dia menghormati engkau sebagai ratu. Salah satunya itu. Amin. Amin, Kak Erna. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Iya loh, pasti ini. Dia harus menjaga kekudusan. Itu yang salah satunya. Kalau kita bilang kan, ya dia bawa dekat kepada Tuhan, itu kan sudah lama itu. Tapi ini yang penting kekudusan ini. Saudaraku, laki-laki, sampai kita bilang malam ini, jaga kekudusan. Nanti kalau sudah menikah, hantam. Oke? Ya, begitu. Nah, saudaraku, sia-sia kita melakukan pekerjaan Tuhan, melayani tanpa kasih Tuhan, khotbah, musik, WL, singer tanpa kasih Tuhan dan kasih sama, sia-sia itu. Maksud Tuhan kepada jemaat di Efesus, bertobatlah. Ya, terima kasih Bang Setia. Bertobatlah kembali kepada kasih yang semula. Kalau tidak, aku ambil kaki Dian. Kehadiran Tuhan tidak hadir lagi di jemaat Efesus, dan jemaat Efesus akhirnya mengalami kematian dan hidup. Dan tutup. Kematian maksudnya rohani. Ya, kematian rohani. Dalam hubungan pasangan kalian, hadirkanlah Tuhan di situ. Ya, saudara, saya juga punya pasangan orang sini. Kami hadirkan Tuhan di dalamnya. Supaya apa? Supaya Tuhan yang mengendalikan hawa nafsu tersebut. Nah, kita maksudnya lah sok-sokan lah gitu ya. Kita juga laki-laki ya, manusia normal. Pasti tahu apa yang pasti teman-teman mengerti apa yang saya maksud ini. Kalau tidak mengerti ya polos banget gitu loh. Ya Mas Satielia, ya polos banget kalau kita mengerti apa yang saya maksud. Iya Bang, iya. Nah. Ya, begitu. Ya, saya tekankan sebagai ketua umum NIG. Jaga kekudusan dalam berhubungan dalam pasangan dimanapun kalian bercinta. Bertemulah di tempat yang terang. Jangan bertemu di tempat yang gelap. Karena kenapa? Disitulah saatnya iblis bekerja. Begitu. Disitulah iblis mulai bekerja. Bereaksi dia di situ, di tempat yang gelap. Aman gelap. Dan apa yang terjadi? Engkau melayani Tuhan. Engkau melayani Tuhan begini. Manusia tidak melihat apa yang kita lakukan sebelum kita melayani Tuhan. Mungkin hari satu kita melakukan dosa. Maaf, perzinahan contohnya. Kita melayani Tuhan hari Minggu wow, luar biasa. Tepuk tangan jemaat. Wih, begitu luar biasa. Tetapi di hadapan Tuhan, maaf kata, jijik. Apa yang saya maksud di sini adalah harus melayani Tuhan, kasih kepada Tuhan. Menjaga kekudusan. Perintah Tuhan itu adalah salah satu yang namanya kekudusan. Begitupun kerohanian kita tanpa kasih Tuhan. Maka kita menyembah Tuhan main-main. Main HP saat dengan khotbah, buka WA, bukan Facebook, IG. Karena kita beribadah tanpa kasih Tuhan. Orang lihat kita ibadah, tapi Tuhan lihat kamu tidak ibadah. Karena ibadah bukan duduk hadir di gereja, tetapi ibadah yang sejati adalah dalam Roma 12 ayat 1, mempersembahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah itu mempersembahkan hidup kita. Orang bisa lihat kita aktif di gereja, aktif beribadah, tapi Tuhan tidak melihat
luar. Banyak orang sekarang itu, maaf kata di Polonez kita, selamat hari Minggu sudah di gereja ini. Di gereja ini. Kita, wae, luar biasa. Oleh ya bagi Reza. itu kita dulu ya, sebelum jadi hamba Tuhan ya. Hanya datang di gereja saat vokal grup saja. Vokal grup dari Komunitas Pemuda, datang di situ. Habis ke situ, habis khotbah. Saat khotbah di mana? Di warung semuanya. Iya tuh, di warung semuanya. Karena kenapa? Karena kita beribadah bukan dengan kasih Tuhan. Karena kita beribadah hanya rutinitas saja. Orang melihat kita dari pulang dari gereja, itu dari Kajuita, rajin sekali beribadah. Tapi saat dengan khotbah firman Tuhan, buka WA, balas chat ayang. Kalau nggak dibalas chat ayang, karena kenapa dibalas chat ayang? Karena dia marah, nanti dia putuskan saya. Biarkan saja. Tidak masalah itu, masih banyak laki-laki yang lebih ganteng daripada dia. Amin, cerita. Nah, begitu. Baik situ. Jangan sampai kita melayani Tuhan dilihat orang di luar. Bang Gusma tadi melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh luar biasa, powerful. Tapi Tuhan melihat, saudara, itu tadi Gusman Bulula tadi itu, maafkan Bang Gusman Bulula tadi melayani Tuhan tidak dengan sungguh-sungguh. Setengah hatinya ke Tuhan, setengah hatinya ke pacarnya. Mantap begitu. Ya, begitu ya. Makanya saya bilang bahwa para pelayan Tuhan yang hadir pada malam hari ini harus ada kasih kepada Tuhan. Sehingga pelayanan kita semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan melihat hatimu seperti yang ketika dipilih Daud menjadi raja oleh bangsa Israel. Tuhan pilih dia, Tuhan melihat hati Daud. Manusia melihat apa yang di depannya, tetapi Tuhan melihat hati kita. Yang sesungguhnya, yang sebenarnya, bagaimana kita melayani Tuhan. Saudara, pada malam hari ini, sebelum saya tutup khotbah saya, pada malam hari ini, teman-teman semua, apakah semua mengasihi Tuhan? Amin. Amin. Kalau engkau mengasihi Tuhan, saya percaya hatimu terangkat. Engkau tidak mau mengawang-awang pikiranmu. Lalu pikiranmu, lari pikiran, tapi engkau melakukannya dengan kasih yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Saya mengajak teman-teman NIG pada malam hari ini. Peliharalah kasihmu yang semula. Jangan sampai kasih kita kepada Tuhan itu hilang. Karena kenapa? Tuhan mencela kita. Jangan sampai seperti jemaat di Efesus. Tuhan mencela mereka. Karena kenapa? Karena kasihnya kepada Tuhan sama sekali hilang. Kasihilah Allah dengan segenap hatimu, teman-teman semua. Tuhan bisa rasakan penyembahanmu. Tuhan bisa rasakan ibadahmu dengan kasih. Ingat, garam tanpa rasa hambar dan akan dibuang dan diinjak-injak. Saya berdoa pada malam hari ini. Setiap hati kalian ada gentara cinta kepada Tuhan. Bergelora hati kita mengasihi Tuhan. Bahkan ada ekspresi dengan perkataan kita, dengan sikap kita, berkata-kata, dan kita berkata pada malam hari ini, aku mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Aku mencintaimu, aku percaya kalau engkau penuh dengan kasih kepada Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan pasti akan benci yang namanya dosa. Karena orang yang mengasihi Tuhan benci dosa. Saudara, dosa itu enak atau tidak? Pastor Tieli, dosa itu enak atau tidak? Bang Gusma, dosa itu enak atau tidak? Menurut manusia enak, bagi Tuhan sangat tidak enak. Kalau cerita dosa itu enak atau tidak?
kita nggak bohong sih kalau dosa ya enak. Soalnya kan kita nggak mungkin melakukan kan kalau kita nggak suka. Ya kan emang bener gitu. Iya Coba itu. kalau coba Iya, dia kalau kita nggak menjawab. suka, kita pasti nggak melakukan. Ya walaupun Oke, itu dilarang Tuhan, ya gimana ya? oke. Berarti enak ya. Mm-mm. Oke, kalau Nikmat, Bang Bang. Satieli, enak atau Nikmat, tidak? nikmat, Bang. Oke. Kalau Kak Erna, Enak sependapat dengan ada Juwita itu. oke. Kalau Bang Benyamin, Ya, kalau menurut kedagingan ya enak, kalau menurut roh itu sangat bertentangan. wow, rohani sekali jawabnya ini. Oke, kalau Bang Antonius, dosa itu enak atau tidak menurut ini sebagai penutup khotbah saja. Bang Antonius, dosa itu enak atau tidak Bang Antonius? Oke, Kanidar. Dosa itu enak atau tidak menurut Kanidar? Oke, Bang Arwan Rugu, dosa itu enak atau tidak? Ya, dosa itu sebenarnya tidak enak. Itu dosa itu berbicara tentang maut. Jadi maut itu adalah suatu yang kekal dan selamanya umat manusia rasakan ketika melanggar perintah Tuhan. Oke, terima kasih. Bang Yolan, dosa itu enak atau tidak? Oke, mungkin tidak tepat. Sama-sama kita sepakat, ya. Dosa itu sangat-sangatlah enak, tetapi membawa kepada kebinasaan. Ya. Kalau ada yang mengatakan dosa itu tidak enak, itu pendusta, itu berbohong sekali. Nah, kita sepakat pada malam ini, dosa itu sangatlah enak dan enak, nikmat, dibilang Bang Satieli. Mungkin dia sudah pernah coba kali. Sorry, canda Bang Satieli, canda. Ya, dosa itu enak dan sangat enak, tetapi saya bilang kita membawa kepada kebinasaan. Orang mengasihi Tuhan. Kalau kita pada malam hari ini mengaku mengasihi Tuhan, pasti benci namanya dosa. Memang kita hidup dalam kedagingan, bukan berarti kita sebebas-bebasnya kita melakukan dosa. Masih kita memang hidup dalam kedagingan. Masih ada daging ini. Tidak ada manusia yang sempurna. Firman Tuhan berkata di Roma, semua manusia telah berdosa dan hilang kemuliaan Allah. Dalam arti apa yang saya maksud? Ketika kita berdoa, baik itu bangun tidur atau sebelum tidur pada malamnya, kita harus minta ampun kepada Tuhan. Karena kenapa? Dalam satu hari itu mungkin 5 dosa yang kita lakukan. Saudara, saya mau mengatakan begini, dosa itu bukan hanya berbicara perzinahan, pembunuhan, bukan. Dosa itu juga salah satunya adalah kalau kita gosipin teman kita. Perkataan, pikiran kita, perbuatan kita itu juga dosa. Dosa besar, dosa kecil, sama saja di mata Tuhan. Ya, sama saja di mata Tuhan. Jadi dalam satu hari itu, mungkin tadi satu hari ini, mungkin kita berbuat dosa. Dosa itu kan datang tanpa diundang. Contohnya inilah, kita tadi Bang siapa yang saya kasih contoh? Juwita tadi beribadah kepada Tuhan. Tiba-tiba dia kesenggol motor sedikit, bagaimana kita? Pasti maki-maki toh sebagai orang yang emosian. Apalagi darah muda ini, darah anak muda ini emosian darah anak muda ini emosian nih. Darah muda emosian sekali. Atau contohnya tadi kita pelayanan ini, kita tadi Bang Benyamin berbicara tadi di khotbah tentang kasih. Nah, tiba-tiba kesenggol sedikit, hanya tadi gara-gara kecil, pasti palele. Pasti keluar kata-kata binatang. Kalau masih hidup dalam dosa, kelihatan kok mana yang hidup dalam dosa, mana hidup dalam kedudukan. Di mana hidup dalam kedudukan, saya kasih contoh. Ketika dia selesai pelayanan, ada orang yang menceritakan dia senyum, dia sukacita meskipun hati sakit sekali. Ya, itu aja firman Tuhan pada malam hari ini. Teman-teman semua, dalam pelayanan kita, awalilah kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Kalau kita melayani Tuhan dari awal dengan kasih kepada Tuhan, mari kita akhiri dalam arti meninggal dengan kasih juga kepada Tuhan. Itu aja firman Tuhan pada malam hari ini.
Biarlah teman-teman semua diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur buat firman Tuhan pada malam hari ini. Kami diingatkan, kami diajari untuk selalu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami melalui pelayanan yang kami lakukan yang Tuhan percayakan kepada kami semuanya. Biarlah kami awali dengan kasih kepada Tuhan dan juga kami akhiri dengan kasih kepada Tuhan dalam pelayanan. Sekalipun hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman Tuhan, dan percaya Roh Kudus mula yang akan menyempurnakan dalam hidup teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Mampukan kami untuk terus boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Biarlah lewat hidup kami, nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan bersyukur, haleluya. Amin. Ya, silakan kepada Bang Puspa. Puji Tuhan, terima kasih buat firman yang sangat enak dan manis. Firman Tuhan itu enak ya. Ada firman Tuhan berkata, firmanku itu enak dan manis. Ya, dia memberikan sesuatu yang tak pernah kita nikmati dari dunia. Berarti dia memberikan kita kesegaran dan yang paling penting adalah kelegaan. Ya, karena kita sebagai manusia memiliki kelemahan, keterbatasan. Tapi ingat firman Tuhan, Tuhan Yesus sendiri yang berkata, marilah kepadaku semua yang lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Jadi biarlah firman Tuhan pada malam hari ini jangan disia-siakan seperti yang dibilang Mama tadi, jangan disia-siakan ibadah, ya tetap fokus ibadah, memberikan hati kepada Tuhan supaya teguran firman Tuhan boleh kita terima dan jadikan sebagai sulung peperang bagi jalan dan terlebih menjadi berkat semua. Untuk itu saat ini kita akan masuk di dalam proses faat yaitu mereka lagi ya. Namun sebelum itu kita akan menyambut doa ini dengan puji yang mengatakan dari lihat saja ya. Kiranya Tuhan memberkati. Kiranya Tuhan memberkati aku dan melindungi kamu daripada malapetaka, sehingga dosa kita tidak menimpa. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga dosa kita tidak menimpa. Sehingga dosa kita tidak menimpa. Baik, puji Tuhan. Terima kasih buat kesempatan dan waktunya dari Bang Gusman. Dan sekarang tiba saatnya kita akan menaikkan setiap doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Dan sebelum itu, kalau ada pokok-pokok doa yang mau didoakan dari teman-teman, boleh disampaikan secara langsung, boleh juga melalui chat. Dipersilakan. Ada dari Bang Stieli yang mau didoakan? Mungkin sebelum teman-teman yang lain menyampaikan atau minta dukungan doa, saya minta dukungan doa teman-teman semua untuk saya bisa
Tuhan menyiapkan tempat yang terbaik di mana saya bisa bekerja dan melayani Tuhan gitu loh. Jadi maksudnya gini, kan saya sudah tamat nih, jadi saya lagi nyari-nyari kerja dan sampai sekarang belum dapat. Jadi memang banyak pekerjaan, cuman saya pengennya itu seandainya Tuhan izinkan, dan saya percaya bahwa Tuhan izinkan, Sabtu Minggu itu off, istilahnya saya pelayanan nih, jadi saya pengen hari Sabtu Minggu itu off gitu loh, jadi nggak terganggu dengan kebaktian gereja atau pelayanan lainnya gitu. Mungkin itu yang bisa saya minta tolong untuk bawa ke dalam doa. Bukan Oke, rencana tadi, Erna, bukan rencana tadi. baik. Terima kasih Bang Setiali. Dari teman-teman yang lain, masih ada? Oke, baik Bang Yolan. Dari teman-teman yang lain, masih ada dari teman-teman yang lain? Dari ada Juwita tidak ada. Oke. Dari Bang Gusman. Oh, puji Tuhan. Semua dalam perlindungan kasih Tuhan. Oke, teman-teman. Baik, pada malam hari ini kita akan menaikkan setiap doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Dan sebagian juga kita sudah mendengar dari Bang Satili, dan begitu juga melalui chat di bawah ini Bang Yolan dan Saudara Antonius Sebuah. Mari kita dukung teman-teman kita di dalam doa. Semoga semua apa yang digumulin pada saat ini Tuhan menjawab. Oke teman-teman, mari kita satukan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan di hadapan-Mu pada saat ini Tuhan. Terima kasih buat kasih pertolongan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Dari awal hingga pada saat ini ibadah kami Tuhan berlangsung dengan baik, dengan sukacita. Itu semua bukan karena kekuatan dan kehebatan kami, melainkan belas kasih-Mu yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu pada saat ini, di mana Tuhan mengingatkan kami kembali Tuhan untuk selalu hidup setia, taat, dan benar di hadapan Tuhan. Terlebih di dalam tugas tanggung jawab pelayanan kami yang kami jalankan pada saat ini, yang sudah Tuhan percayakan kepada kami. Kiranya Tuhan, apa yang kami dengar pada malam hari ini dapat menjadi sulung dan terang di dalam kehidupan kami, bahkan Tuhan dapat menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, tambah-tambahkan hikmat, kebijaksanaan, terlebih Tuhan, kepintaran daripada kuasa Roh Kudus-Mu buat hamba-Mu yang sudah seringkan firman-Mu pada malam hari ini. Engkau pakai dengan lebih luar biasa lagi Tuhan. Berkati di dalam pelayanan, berkati di dalam pekerjaan, apapun yang dikerjakan Tuhan. Bahkan masa depan, cita-cita kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan telah mempersiapkan yang terbaik buat hamba-Mu, dan Engkau pakai lagi Tuhan untuk kedepannya lebih luar biasa lagi, supaya biarlah melalui pelayanan hamba-Mu ada banyak jiwa yang dimenangkan dan dapat menjadi kemuliaan nama Bapa di atas kerajaan surga. Berkati Tuhan keluarga, sanak saudara, bahkan Engkau tahu setiap pergumulan secara pribadi Tuhan. Untuk itu kami percaya bahwa Tuhanlah yang mempunyai segala sesuatu yang kami butuhkan pada saat ini, terlebih buat hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa. Kiranya kami semua yang sudah mendengar kebenaran firman-Mu pada malam hari ini, bisa Tuhan menanamkan, bisa Tuhan kami melakukannya di dalam kehidupan kami setiap harinya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa. Pada saat ini juga Tuhan, kami tahu dan kami sadar bahwa kami adalah anak-Mu yang telah menghadap ke depan-Mu pada saat ini. Mungkin kami telah menyakiti hati-Mu Tuhan. Ada banyak kesalahan perbuatan yang telah kami perbuat di depan-Mu yang melanggar dari kebenaran firman-Mu. Kami mohon pertolongan dan pengampunan dari Engkau Tuhan Yesus,
Ampunilah bagi kehidupan kami, agar jangan menjadi penghalang, penghambat berkat anugerah-Mu di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa. Pada malam hari ini Tuhan, khususnya kami berdoa buat komunitas kami Next Youth Generation secara umum. Kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa buat para ketua pengurus Tuhan, baik dari secara umum, komsel-komsel yang sudah berdiri Tuhan, bahkan seluruh anggota. Dimanapun kami berada Tuhan, kiranya Tuhan tolong, Tuhan pelihara kehidupan kami. Engkau pakai kami anak-anak-Mu Tuhan di komunitas ini untuk lebih luar biasa lagi Tuhan, ke depannya bisa menjadi pelayan-pelayan-Mu yang akan selalu setia, yang selalu menjalankan setiap tugas tanggung jawab yang sudah Tuhan percayakan untuk kami pada saat ini. Terlebih Tuhan Yesus, Engkau tahu apapun persiapan-persiapan program kegiatan kami di Next Youth Generation pada saat ini Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati, Tuhan memperlancar. Semoga Tuhan, apapun yang kami lakukan, apapun yang kami laksanakan Tuhan di dalam komunitas kami ini, itu berasal daripadanya Tuhan dan dapat menjadi berkenan di hadapan-Mu Tuhan, menjadi kemuliaan nama-Mu dan kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa. Pada saat ini Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu setiap kegiatan kami di dalam satu minggu ini, khususnya di Next Youth Generation secara umum Tuhan. Terlebih di dalam setiap ibadah-ibadah komsel Tuhan yang akan kami laksanakan untuk minggu depannya. Biarlah pertolongan dan penyertaan Tuhan selalu menyertai Tuhan. Bahkan dalam setiap ibadah kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati. Engkau panggil teman-teman kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, ketuk pintu hati mereka, supaya mereka bisa meluangkan waktu mereka Tuhan untuk ikut beribadah bersama dengan kami, dan kami juga Tuhan sama-sama merasakan damai dan sukacita yang daripada Tuhan. Supaya Tuhan, kehidupan kami ini benar-benar bisa berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa. Pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa khususnya buat bangsa dan negara kami. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Kami berdoa khusus buat para pemimpin kami dari pusat sampai ke pelosok Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan pakai Tuhan mereka dengan memberikan kepemimpinan yang baik, supaya mereka bisa memimpin bangsa dan negara kami ini sesuai dengan kehendak Bapa di atas kerajaan surga. Ini bangsa kami Tuhan Yesus, biarlah damai, kesejahteraan, kerukunan, kemakmuran terjadi di bangsa dan negara kami ini, supaya Tuhan, bangsa dan negara kami ini selalu senantiasa merasakan kasih yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa dalam persiapan untuk pemilihan yang akan mendatang bulan Februari ini Tuhan. Tuhan Yesus, setiap persiapan-persiapan yang sudah dipersiapkan Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Kiranya Tuhan selalu menolong dan mengurapi setiap para pemerintah-pemerintah Tuhan untuk menjalankannya Tuhan Yesus, di mana hari hanya nanti dapat terlaksana dengan baik. Dan kami percaya bahwa Tuhan telah mempersiapkan pemimpin bangsa dan negara kami ini yang bisa memimpin dengan sesuai dengan kehendak-Mu dan kerajaan surga. Jauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan dari segala pertengkaran-pertikaian Tuhan, kiranya damai dan sukacita nyata Tuhan, sehingga nantinya dapat terlaksana dengan sukacita di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa. Pada saat ini juga Tuhan, khususnya kami berdoa buat para hamba-hamba-Mu, baik di Indonesia, bahkan seluruh dunia, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau pakai hamba-hamba-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Berikanlah mereka hati yang lemah lembut, hati yang punya hamba Tuhan, supaya mereka bisa melayani, supaya mereka bisa memberitakan Injil-Injil-Mu dimanapun mereka berada Tuhan, dan dapat juga banyak jiwa dimenangkan Tuhan untuk dapat memuji dan memuliakan nama-Mu di atas kerajaan surga. Berkati pelayanan mereka, berkati keluarga pekerjaan mereka Tuhan Yesus, supaya mereka juga selalu senantiasa merasakan kasih dan sukacita yang daripada Tuhan. Terlebih-lebih juga Tuhan, buat khususnya untuk gedung-gedung gereja pada saat ini dimanapun berada Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Bahkan di dalam perintisan Tuhan memberkati, Engkau selalu menolong, Engkau selalu menopang Tuhan Yesus. Semoga Tuhan biarlah gedung-gedung gereja pada saat ini yang sudah berdiri, bahkan masa di dalam proses Tuhan pembangunan, kami percaya bahwa Tuhan telah mempersiapkan yang terbaik.
Kami percaya bahwa semuanya apapun itu kami bisa berkecukupan di dalam Engkau, bahkan berkelimpahan. Untuk itu Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan biarlah tempat-tempat ibadah pada saat ini dapat menjadi tempat ibadah yang sesungguhnya untuk dapat memuji dan memuliakan nama-Mu di atas kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa. Pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa khususnya buat orang tua kami Tuhan Yesus, secara umum, secara keseluruhan orang tua kami, anak-anak-Mu, anggota New Street Generation. Kiranya Tuhan, dimanapun orang tua kami yang masih ada pada saat ini, Engkau memberkati, berikan kesehatan, berikan hikmah kebijaksanaan terlebih umur panjang Kau berikan kepada orang tua kami Tuhan, karena kami anak-anak-Mu masih membutuhkan sosok orang tua di dunia ini untuk membimbing, untuk mengarahkan kehidupan kami ke arah yang Kau kehendaki. Jauhkan mereka dari segala mara bahaya Tuhan. Dan apapun, kalau contohnya ada roh-roh yang mengganggu kehidupan mereka, kami bersatu hati hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sedang kami tolak. Kami percaya bahwa pertolongan-Mu tidak pernah terlambat di dalam kehidupan orang tua kami. Bahkan orang tua kami yang mengalami sakit penyakit pada saat ini, jamah tubuh mereka Tuhan. Berikanlah mereka pemulihan kesembuhan yang daripada Engkau. Kami percaya bahwa Tuhan adalah dokter di atas segala dokter. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapak. Buat sanak saudara kami serahkan dalam tangan Tuhan. Keluarga kami, Tuhan menaungi, Tuhan memberkati, sehingga kami bisa mendengar kabar sesama dengan sukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa. Pada malam hari ini juga Tuhan, khususnya kami berdoa buat saudara Sati Ligule. Engkau tahu kerinduan hamba-Mu Tuhan, Engkau tahu pergumulan hamba-Mu pada saat ini Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya Tuhan telah mempersiapkan tempat pekerjaan yang layak, yang bisa hamba-Mu kerjakan, yang bisa hamba-Mu laksanakan Tuhan Yesus. Untuk itu Tuhan Yesus, biarlah pertolongan pekerjaan Tuhan nyata di dalam kehidupan hamba-Mu pada saat ini. Engkau memberkati selalu senantiasa Tuhan. Apapun pergumulan Tuhan Yesus, kiranya Tuhan mempermudah, Tuhan menjawab pada waktu yang Tuhan tentukan di dalam kehidupan. Berkati Tuhan selalu senantiasa, Engkau pakai dengan luar biasa Tuhan Yesus, supaya dimanapun pelayanan, dimanapun tempat pekerjaan yang sudah Tuhan percayakan nantinya, dapat itu menjadi berkat di dalam kehidupan, dan dapat juga menjadi kemuliaan nama-Mu di atas kerajaan surga. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pada saat ini juga Tuhan, kami khususnya berdoa buat keluarga dari saudara Bang Yolan Tuhan Yesus, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dimanapun keluarga Tuhan, sanak saudara, Tuhan tolong, Tuhan pelihara. Engkau tahu setiap pergumulan Tuhan Yesus. Engkau tahu rintihan hati pada saat ini Tuhan. Untuk itu Tuhan kami mohon dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, ketuk pintu hati, berikan hati yang lemah lembut, berikan hati yang rindu akan Engkau Tuhan Yesus, supaya keluarga dari saudara Yolan Tuhan ada kerinduan untuk selalu senantiasa hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa ketika kami meminta segala sesuatu itu di hadapan Tuhan dengan iman, Tuhan pasti akan memberikan, Tuhan pasti akan menjawab pada waktu yang Tuhan tentukan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapak. Kiranya Tuhan memberkati keluarga besar dari Bang Yolan, Engkau selalu menolong dan menopang kehidupan. Apapun pergumulan Tuhan Yesus di dalam keluarga pada saat ini, kami percaya Tuhan pasti akan mempermudah jalan, Tuhan pasti akan menjawab dengan waktu yang sudah Tuhan tentukan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, bahkan khusus Bang Yolan pada saat ini, Engkau memberkati hamba-Mu selalu senantiasa di dalam tugas, tanggung jawab, terlebih di dalam pelayanan, profesi sebagai guru pada saat ini Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu Tuhan Yesus, supaya Tuhan di dalam pelayanan, di dalam profesi sebagai guru pada saat ini, semua apapun yang disampaikan itu berasal daripadanya Tuhan, menjadi Tuhan berkat bagi siswa Tuhan dan menjadi kemuliaan nama-Mu di atas kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa khususnya buat saudara Antonius, di mana Tuhan pada saat ini Engkau tahu kerinduan hati anak-Mu Tuhan, Engkau tahu pergumulan hamba-Mu pada saat ini Tuhan, di dalam untuk mempersiapkan diri dalam mengikuti ujian. Tuhan Yesus yang baik,
Kami percaya bahwa Tuhanlah yang mempunyai segala sesuatu, kepintaran, kekuatan, bahkan apapun itu Tuhan, kami mohon dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau urapi saudara Antonius Tuhan, berikanlah hati yang sungguh-sungguh Tuhan, terlebih di dalam mempersiapkan diri Tuhan, sehingga apapun soal-soal yang diberikan nantinya dapat dijawab dengan benar dan sesuai dengan kehendak-Mu di atas kerajaan surga. Berkati Tuhan di dalam pekerjaan, di dalam studi perkuliahan pada saat ini yang dijalankan, sehingga Tuhan Yesus apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan, yang dilaksanakan nanti oleh saudara Antonius Tuhan, terlebih di dalam mengikuti ujian dapat mendapatkan hasil yang memuaskan, dan itu berasal daripadanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa, jauhkan dari segala mara bahaya, Engkau selalu menopang kehidupan, memberikan kesehatan, sehingga bisa mengikuti ujian Tuhan dari awal hingga akhirnya nanti dengan sukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa. Pada malam hari ini juga Tuhan, khususnya kami berdoa buat Bang Gusman, yang dimana Tuhan sudah memimpin kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di atas kerajaan surga. Tuhan Yesus berkati hamba-Mu, Engkau pakai lebih luar biasa lagi Tuhan Yesus. Kiranya di dalam pelayanan hamba-Mu pada saat ini, di dalam pekerjaan Tuhan memberkati. Engkau yang selalu menopang kehidupannya Tuhan. Engkau tahu pergumulan secara pribadi, sekalipun tidak mengucapkan secara lisan di hadapan-Mu, tetapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan yang lebih tahu apa yang dipergunakan, apa yang dibutuhkan oleh saudara Gusman pada saat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Untuk kami semua anak-Mu pada malam hari ini yang sudah join, baik saudara Juwita, Nidar, Daud, dan begitu juga Tuhan Arwan, dan teman-teman kami yang lain, Bang Beniami Tuhan Yesus, dan teman-teman kami yang sudah duluan join, yang sudah duluan live, kiranya Tuhan memberkati kehidupan kami dimanapun kami berada. Engkau pakai kami anak-Mu ini Tuhan dengan lebih luar biasa di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan. Bahkan Tuhan berkati kami di dalam studi perkuliahan yang kami jalankan pada saat ini. Supaya Tuhan di dalam studi perkuliahan yang kami jalankan pada saat ini, kami dibentuk Tuhan. Kami diberikan bekal Tuhan untuk menjadi pelayan Engkau nantinya, sehingga nantinya Tuhan, di mana waktu dan tepat yang sudah Tuhan percayakan, kami bisa melayani dengan sungguh-sungguh dan setia dan benar di hadapan Tuhan, sehingga nama-Mu dipermuliakan di dalam kehidupan kami setiap harinya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa. Inilah setiap doa-doa dan pergumulan kami pada saat ini, anak-anak-Mu Tuhan, Engkau tahu kerinduan hati kami. Untuk itu Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan adalah jawaban yang tepat dan yang benar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami senang dan berbahagia telah menyerahkan dan berseru di hadapan-Mu pada saat ini. Tapi kami percaya Tuhan yang lebih tahu apa yang kami butuhkan pada saat ini. Untuk itu Tuhan, inilah doa-doa kami ini yang jauh dari kesempurnaan, sempurnakanlah melalui diri anak-Mu Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, saya kembalikan kepada Bang Gusman.